Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang ini kita akan memasuki sesi arahan bersama para trainer and co-trainer. Sebelumnya, kami persilakan kepada trainer dan co-trainer untuk memperkenalkan diri masing-masing. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Bentar ya. Ya, halo semuanya. Aku panggil aja Noval ya. Nama lengkapku Yaskian Novaldi. Aku dari desain produk UKDW 2007, angkatan 2017. Ya, aku udah kurang lebih hampir 4-5 tahun udah di desain grafis terutama. Nah, untuk sampai sekarang kesibukanku ya cuma masih kuliah sama ngerjain beberapa project itu aja sih. Lalu bagaimana? Bisa dimulai aja. Boleh. Mungkin ininya. Kemarin aku udah itu ya ngirimin PowerPoint ke kalian, ke Iya. Surya kemarin. Ya, boleh ditampilkan. Oke. Ya, jadi aku kemarin dapat arahan dari panitia buat menyampaikan istilahnya pengantar gitu ya tentang materi yang akan disampaikan. Nah, kemarin aku udah buat beberapa, jadi ini cuma pengantar aja teman-teman, menjelaskan tentang CorelDRAW dan Photoshop aja. Jadi aku nggak menjelaskan tentang tutorialnya seperti apa, karena aku udah buatin kalian itu video tutorial nanti yang bisa kalian akses di Google Drive. Nah, mungkin langsung aja, next. Ya, mungkin penjelasan singkat. Jadi, CorelDRAW sama Photoshop itu sama-sama software grafis. Cuman kedua software itu memiliki perbedaan basisnya. Yang pertama, kalau CorelDRAW itu berbasis vektor, lalu Photoshop berbasis raster atau bitmap. Nah, perbedaannya adalah seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint ya di layar kalian, vektor dan raster. Vektor itu dia nggak ada batasan zoomnya. Jadi kalian mau zoom sampai sebesar apapun, gambarnya nggak akan pecah. Ini sebelum diekspor ya, hanya ketika kita menggunakan CorelDRAW. Lalu yang raster atau bitmap, ketika misalnya raster itu contohnya kayak kita foto. Kalau foto itu kan kalau kita zoom semakin besar, makin kelihatan titik-titik kotak-kotaknya. Nah, itu bitmap namanya. Nah, itu basis yang dipakai oleh sama Photoshop. Nah, vektor dan raster punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Pertama aku membahas soal vektor dulu. Jadi kalau vektor itu kelebihannya kita bisa menskalakan objek yang mau kita buat, misalnya ilustrasi atau logo itu bebas gitu, mau besarnya kayak apa, si logo ini nggak akan pecah gitu. Kalau kita buatnya di raster di Photoshop, kita buat logonya di Photoshop udah jadi dengan ukuran A4, ya udah batas maksimalnya adalah A4 aja. Ketika kita gedein ke A3 misalnya atau ke A2 bahkan ke A0, nah itu pasti bakalan si logo itu bakalan pecah gitu ya. Nah terus lalu vektor dan raster adalah perbedaannya lagi itu, kalau vektor hasil save-nya itu ketika kita nge-save filenya itu akan lebih kecil ukuran file size-nya. Terus kalau raster atau Photoshop ya yang bisa kita kenal itu, dia bisa lebih besar. Nah, besar atau enggak itu tergantung dari efek yang kalian pakai. Jadi, dan perbedaannya lagi adalah vektor dan raster itu fleksibilitas dalam penggunaan efek. Nah, kalau di vektor, kita bisa pakai shadow, bisa pakai glow juga. Efeknya hampir-hampir mirip sebenarnya vektor sama raster. Hanya saja kalau vektor itu, ketika kita pakai efek shadow atau misalnya glow gitu-gitu ya, yang dia akan menekankan misalnya kayak gradasi atau gitu-gitu. Nah, di vektor itu bisa dibilang kalau menurutku bilang itu kurang realis gitu. Gradasi antar warnanya atau gelap terang bayangannya itu kurang realis. Jadi misalnya teman-teman mau mengaplikasikan misalnya fontnya gitu ya, kan sekarang ada misalnya kayak tren itu font desainnya font yang neon gitu, yang kayak seolah-olah font itu ada lampunya nyala gitu. Nah itu cocok kalau kalian buat di Photoshop yang menggunakan basis raster atau bitmap supaya efek itu lebih kelihatan bagus gitu. Oke. Nah lalu kalau di vektor kita bisa juga memasukkan foto gambar yang kayak JPG itu bisa kita masukkan ke CorelDRAW.
Nah, cuman kalau kita masukkan Corel Draw ya dia akan tetap menjadi bitmap gitu, akan ada kotak-kotaknya ketika kita zoom semakin besar gitu ya. Nah, lanjut next. Ya, nah tadi aku udah jelasin untuk software yang berbasis vektor itu ada Corel Draw, ada banyak sebenarnya, ada Adobe Illustrator, ada macam-macam, dan raster ini kebanyakan orang pakainya Photoshop. Nah, kapan kita menggunakan Corel Draw, kapan kita menggunakan Photoshop? Nah, kalau kita mau gunain Corel Draw ya, misalnya kita mau buat logo, nah itu kita gunakan Corel Draw supaya karena logo itu kan kita bakal diaplikasikan ke segala macam media ya. Ya paling paling kecilnya pun ditaruh di kaos gitu kan, di kaos, ditaruh di belakang kaos, di depan kaos. Dan media yang paling besar biasa kita gunakan di banner, di baliho, itu kan bakal di billboard pun bisa. Nah, untuk mengantisipasi supaya si logonya ini nggak pecah, nah kita gunakan yang basis vektor yaitu CorelDRAW gitu. Terus kalau kapan kita menggunakan Photoshop itu ketika kita misalnya kita mau editing foto nih, kita misalnya mau bikin kayak manipulasi foto gitu-gitu ya. Nah kita pakainya yang Photoshop gitu. Terus di sini ada multiple effect yang tadi kayak aku bilang. Misalnya tadi kalau kita mau menerapkan kayak efek-efek glow gitu, efek-efek bayangan gitu, kita pakainya Photoshop. Nah, itu semua udah aku siapin filenya, file tutorialnya di nanti di kalau kalian buka di Google Classroom itu udah ada link drive-nya, nanti kalian bisa buka, itu udah aku pisahin file yang Photoshop sendiri sama file yang CorelDRAW sendiri. Nah, untuk file vektor atau CorelDRAW itu support itu teman-teman bisa lihat file type-nya ada CDR yaitu CorelDRAW, AI, SVG, EPS, JPG, dan PNG. Jadi, file yang memiliki extension tersebut bisa kalian drag atau bisa kalian masukkan ke CorelDRAW. Begitu juga di Photoshop ada PSD, PNG, JPG, BMP, dan TIFF. Gitu ya. Lanjut. Ya, nah ini contoh beberapa penerapan yang aku buat di vektor ya di CorelDRAW. Nah, bisa teman-teman lihat untuk yang 4 foto di atas itu ilustrasi ya, ilustrasi kalau aku bilang sih kartunis gitu ya. Jadi awalnya itu cuma foto biasa, cuman aku edit si bajunya itu jadi kartun. Nah, itu aku menggunakan vektor karena aku jatuhnya itu adalah bajunya aku jadiin ilustrasi. Nah, untuk yang bawah-bawah itu adalah yang bawah yang kiri bawah yang warna merah sama yang tengah itu aplikasinya aku taruh di banner. Ya. Terus kalau yang kanan itu kemarin kebetulan aku bikin untuk story story Instagram. Nah, itu jadi saya teman-teman nih kayak sekarang kan karena lagi pandemi juga ya, jadi istilahnya grafis ini salah satu senjata utama kita buat mempromosikan sesuatu yang mau kita kerjakan gitu ya. Nah, salah satunya menggunakan ini teman-teman. Nah, contohnya kayak kalau kalian ingin ngebuat poster gitu ya, ini opsional sih sebenarnya, tapi kalau saranku kalau kita mau posting poster untuk di Instagram gitu ya atau di feed-feed itu gunakanlah CorelDRAW karena lebih fleksibel. Jadi ukurannya bisa kita besarin supaya ketika kita post di Instagram atau di story itu nggak pecah gitu. Jadi saranku kalau kalian ingin membuat postingan di Instagram gunakanlah CorelDRAW. Next. Nah, ini yang raster. Ini aku gunakan pakai Photoshop. Nah, untuk contohnya ini ada 4, di sini ada desain baju ya, jersey ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti cari di YouTube atau di Google itu mockup namanya. Nah, mockup itu istilahnya pengaplikasian desain pada mockup itu istilahnya apa ya? Mentahannya. Jadi ini tadinya nih si desain baju ini kosong, warnanya putih. Nah, kita bisa menaruh desain kita ke dalam si baju itu, ke dalam mockup itu. Nanti teman-teman bisa cari tutorial sendiri karena di sini kita ngebahas tentang dasarnya dulu. Jadi nanti teman-teman usahakan berlatih dulu supaya fasih dulu terhadap tools-toolsnya. Nanti baru kalian bisa teman-teman explore dengan mockup dan lain-lainnya. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu ada poster juga sama. Ini waktu itu aku buat poster lomba ya. Nah, itu bisa dibilang kayak manipulasi foto juga sih. Nah, itu menggunakan itu efek-efek yang aku pakai di poster itu ada semua di file tutorialnya nanti. Jadi teman-teman bisa pelajari nanti. Lanjut. Nah, teman-teman juga bisa nge-mix nih antara CorelDRAW sama Photoshop. Misalnya kayak teman-teman kan mungkin beberapa kali menemui ini ya kayak
bisa tuh dipotong di orangnya doang gitu, kita crop orangnya doang sesuai dengan bentuknya gitu ya. Nah itu kita gunakannya Photoshop untuk menghilangkan backgroundnya. Nah itu ada juga di tutorial nanti. Lalu pemberian efek-efek yang kayak kalau di poster yang tengah itu yang WhatsApp itu, nah efek itu aku bikinnya di Photoshop. Nah jadi akan lebih kelihatan lebih realis gitu ya. Nah jadi penggunaan CorelDRAW dan Photoshop ini istilahnya grafisnya gitu ya, layoutingnya itu nggak cuman sekedar kita pakai di kayak di untuk poster, untuk banner gitu-gitu, enggak. Tapi misalnya kayak teman-teman yang misal mungkin untuk yang angkatan-angkatan atas yang istilah udah mau sidang akan presentasi segala macam. Nah itu kita bisa desain PowerPoint kita supaya lebih menarik itu menggunakan software-software ini juga. Misalnya yang aku bikin itu yang di sebelah kiri itu yang HMDP. Nah itu aku yang bikin untuk poster presentasi kepada dekan waktu itu sempatnya. Nah jadi kita nggak patokan ke template-template desain yang ada di PowerPoint. Kita bisa kembangin sendiri cari referensi-referensi supaya PowerPoint kita lebih menarik. Kita kerjainnya di software-software tadi begitu. Lanjut. Nah, di ini file-filenya yang udah nanti ada linknya di Google Classroom, ada Photoshop sama CorelDRAW. Nah, itu juga aku kasih tips layouting. Tips layouting itu ada banyak banget teman-teman. Aku kurang lebih 10 lebih lah kalau nggak salah, itu dasar banget yang mungkin teman-teman wajib pelajari itu juga sih. Jadi teman-teman pelajari kedua software tersebut sekaligus menerapkan tips layouting yang aku kasih. Karena gini, kita nggak bisa sembarangan ya, memang kita menyesuaikan dengan skill kita masing-masing, cuman kita nggak bisa memaksakan itu juga, karena di grafis itu juga ada istilahnya, ada bukan aturan juga sih, ada standarnya gimana supaya tampilannya menarik segala macam gitu-gitu. Misalnya penerapan font nih, yang paling seringnya aku lihat penerapan font, mungkin teman-teman juga sering lihat ya. Jadi dalam satu poster itu atau satu postingan poster di Instagram itu kita menjumpai itu mungkin lebih dari 4 jenis font berbeda gitu. Jadi mungkin buat orang-orang biasa yang cuma perlu informasi aja itu kayak bukan masalah gitu. Cuman untuk menarik audiens kalau dengan cara seperti itu salah, karena dengan pemakaian font yang kurang efektif bahkan lebih dari 4 font itu kurang menjadikan poster atau postingan yang kita buat itu menarik. Nah, itu ada tips-tips lainnya aku udah sediakan di tips layouting itu, mulai dari tata letak segala macam, alignment udah lengkap. Nanti kalian bisa terapkan ketika kalian juga mempelajari software-software itu. Itu lanjut, mungkin itu aja sih kayaknya ya. Ya, nanti kalau misalnya karena kemarin jadi aku di awal diberi sama panitia itu buat mengasih tutorial secara langsung gitu, teman-teman tatap muka langsung gini melalui Zoom, cuman nggak jadi. Akhirnya aku buat pakai video tutorial tadi. Nah mungkin nanti kalau semua aku menjelaskannya kurang begitu jelas gitu ya, nanti kan bisa teman-teman tanya lewat WhatsApp atau bisa langsung DM ke Instagramku aja, nanti akan aku bantu jelaskan gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman panitia, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, kami akan buka sesi pertanyaan. Ya, boleh. Dibuka bagi ada yang mau bertanya. Jadi sesi Q&A ini melibatkan peserta, moderator, trainer, sama co-trainer juga. Mungkin bisa ditampilkan tadi slide-slide yang tadi. Mungkin kalau belum ada yang mau bertanya, aku aja dulu yang mau bertanya buat Kak Noval. Oke. Kak Noval tuh awalnya belajar editingnya tuh di mana dan mulainya dari mana gitu? Nah, kalau aku belajar editing itu otodidak ya pertama. Pertama ya aku belajarnya sama kayak gini. Aku diajarin waktu SMA, kelas 2 SMA. Aku diajarin sama guru TIK, dulu masih ada TIK. Nah itu diajarin CorelDRAW, cuman ya nggak seberapa. Akhirnya karena dulu juga, jadi aku dari SMP itu udah suka ngedesain baju. Desain baju gitu-gitu, gambar-gambar di baju. Karena sampai SMA itu aku cuma pakai gambar tangan gitu-gitu ya. Terus akhirnya
karena beberapa vendor terutama itu memerlukan file digital. Nah, jadi aku akhirnya belajar sendiri untuk menerapkan dasar yang dari guruku SMA itu, sambil aku juga nonton-nonton YouTube gitu. Jadi kurang lebih aku 2 SMA sih mulai menggunakan software-software ini sih. Gitu. Jadi apa ini? Kalau sebelumnya pernah ikut les gitu nggak, Kak? Kan biasanya banyak tuh yang buka-buka Oh les. ya, dulu sempat pernah. Jadi ini bukan les tatap muka langsung sih, karena kemarin. Jadi ini kan emang software paling pertama yang aku belajar itu CorelDRAW sama Photoshop doang nih ya kan. Terus ada namanya software Adobe Illustrator, ya kan. Itu basisnya sama kayak CorelDRAW sama mirip. Cuman dia sama-sama Adobe gitu ya. Nah, penasaran kan aku akhirnya aku kemarin coba kayak ada di Instagram itu kayak tutorial online gitu ya selama sebulan. Nah, aku coba itu belajar sebulan. Terus akhirnya karena aku cuma butuh dasarnya aja karena prinsip-prinsip di sana kan udah tahu kan sebelumnya karena aku udah belajar sendiri. Jadi aku butuh dasarnya. Jadi setelah sebulan itu udah aku nggak les lagi, aku belajar sendiri gitu. Terus ya. Yang panitia lain mungkin ada yang mau bertanya tentang dunia editing, desain. Mungkin aku nambahin juga ya buat nanti teman-teman kan dari panitia nanti kan ada challenge ya buat teman-teman peserta ya. Nah, nanti teman-teman usahakan nanti ada challenge untuk diberikan untuk membuat poster. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama panitia. Jadi, ketika nanti teman-teman ingin merancang gitu ya, teman-teman cari referensi dulu aja gitu ya, referensi yang banyak. Referensi ada nanti ada dari Pinterest bisa, dari Google, dari nanti aku mungkin akan catatan di Google Classroom ya, link-linknya nanti aku tuh. Nanti ada Pinterest, ada Behance, ada Google juga bisa gitu ya. Cuman aku lebih prefer teman-teman nanti gunakan Pinterest atau Behance gitu karena Pinterest atau Behance itu uh, yang yang ada di situ tuh yang upload langsung desainernya gitu. Jadi udah ada pertanggungjawaban jadi jelas gitu. Gitu loh. Jadi nanti teman-teman usahakan bisa cari-cari referensi juga. Jadi Ini Kak ada pertanyaan dari panitia, ya. Kak Bilgan. Kak Noval, kalau belajar editing paling gampang Corel atau Photoshop? Mungkin Nah, untuk pemula-pemula kali ya, kayak aku juga masih pemula sama sekali nggak tahu tentang editing. Lebih mudah itu yang mana? Nah, kalau dibilang lebih mudah nih, susah juga ya, karena relatif kan mudah atau susah itu ya. Nah, jadi kalau menurutku, tergantung kebutuhan masing-masing sebenarnya. Misal, kalau aku jujur nggak bisa fotografi nih ya kan. Nah, kalau aku menyesuaikan diri karena di Photoshop itu cenderung memang kebanyakan efek itu digunakan buat mereka yang bisa fotografi di Photoshop terutama ya. Nah, karena aku nggak bisa fotografi terutama, jadi untuk pertama kali aku belajar itu aku pakai CorelDRAW dulu gitu. Nah, misalnya gitu. Terus misal teman-teman nih, mungkin tadi siapa Bilgan ya. Nah, itu nanti kalau misalnya dia punya basic fotografi, nah itu boleh belajar dulu di Photoshop gitu, mengembangkan hasil jepretannya dia, dikembangkan, diedit lagi di Photoshop, dikembangkan lagi. Mungkin nanti kalau untuk misalnya di layouting gitu ya, kan sekarang ada zamannya kayak di foto itu dikasih efek-efek tulisan gitu-gitu. Nah, itu mungkin layouting bisa dilakukan di CorelDRAW. Jadi jatuhnya akan mix juga sih gitu loh. Jadi kalau menurutku CorelDRAW atau Photoshop itu sebenarnya paling dasar untuk kedua software gitu loh, untuk software desain gitu loh. Jadi karena di sini aku nggak bisa menyebutkan paling gampang mana, soalnya peran kedua software ini beda-beda gitu. Jadi kalau untuk editing foto paling mudah ya Photoshop. Kalau untuk kayak untuk software pembuatan logo atau ilustrasi gitu lebih enak di CorelDRAW sih gitu kalau menurutku. Gitu. Jadi intinya sama-sama kalau gampang atau enggaknya sama-sama gampang karena ini kedua software ini software paling dasar sih menurutku. Gitu. Oke. Jadi gimana peserta? Apakah ada yang mau bertanya? Bisa langsung on mic. Ya. Karena menurut aku sendiri ya, untuk belajar editing itu
sangat-sangat perlu karena nanti bisa kepakai di kuliah, bisa Iya, kepakai di organisasi juga, dunia kerja juga nanti. Jadi itu salah satu soft skill yang em, ada investasinya gitu, iya. Kalau kalian bermanfaat untuk nanti, iya. kalau kalian tekun juga itu bisa dijual juga desainnya gitu. Iya, apalagi ini sama yang dibilang Kak tadi, ini kan masa-masa pandemi, semuanya work from home itu tuh Iya, betul. ini bisa jadi nilai jual kita gitu. Kalau editing kita bagus, kualitasnya bagus gitu. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi kalau ada yang masih bingung pengen bertanya itu bisa banget karena ini dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Bisnis mengembangkan soft skill-nya di bidang editing. Aku aja deh nanya, Kak, itu kan kakak tadi bilang belajar Illustrator. Bedanya, kelebihannya Illustrator sama Photoshop itu apa ya? Soalnya aku kan sering lihat itu orang pakai Illustrator, pakai juga Iya, Photoshop. ya, oh iya benar. Nah, oke. Kalau jadi aku bedain dulu CorelDRAW sama yang Illustrator ya. Jadi kalau Illustrator sama CorelDRAW nih ya, yang pertama, itu sama-sama basicnya vektor, ya. Basisnya vektor, sama-sama vektor untuk pembuatan logo segala macam gitu ya. Nah itu persamaannya. Bedanya adalah uh, kalau CorelDRAW itu dia developernya sendiri, beda gitu loh. Jadi dia untuk misalnya, nah gini deh. Kalau untuk Adobe aja, Adobe itu kan banyak kalau teman-teman tahu ya, ada Adobe Illustrator, ada Photoshop, ada After Effects, ada Premiere Pro, nah gitu-gitu ya. Nah, kelebihan dari kalau kita menggunakan Adobe itu adalah antar software tersebut itu bisa saling sinkron gitu loh teman-teman. Jadi nanti mungkin ini kemarin nggak aku jelaskan ya di tutorial dasar karena memang kita belum perlu pakai banget nih gitu loh. Jadi kalau di Adobe Illustrator, di Adobe Photoshop itu ada di menu barnya itu file itu Path to Adobe Illustrator. Nah itu salah satunya. Jadi istilahnya menghubungkan antara objek yang kita edit di Photoshop itu ke Illustrator gitu. Jadi objek yang kita buat di Photoshop bisa diedit di Illustrator secara langsung gitu. Jadi ketika yang di Illustrator udah selesai di save, nanti yang di Photoshop otomatis keganti. Nah itu. Jadi ada plus minusnya ketika kita menggunakan CorelDRAW atau Illustrator gitu loh. Jadi kalau menurutku karena paling dasar banget nih, jujur aku memang paling pertama belajar CorelDRAW karena interface-nya dari tampilan software itu lebih enak dipandang, lebih bersahabat gitu. Soalnya kalau Illustrator, kalau kalian belum terbiasa baru buka aja itu udah malas kerja, udah malas belajar gitu, termasuk aku gitu ya. Jadi memang kalian pahami dulu prinsip dari tools-tools yang ada di CorelDRAW dan di Photoshop. Ketika nanti kalian udah bisa, nanti kalau semua kalian ekspor di Illustrator itu lebih mudah. Bener deh. Yang penting kalian usahakan fasih dulu di CorelDRAW atau di Photoshop, di Illustrator nanti gampang. Gitu. Ini ada pertanyaan dari peserta juga, namanya Daniel Pratama. Aku bacain. Kak Noval, saya mau bertanya, kalau untuk belajar CorelDRAW yang lebih maksimal itu belajar dari video tutorial gitu, atau justru belajar dari buku Corel langsung? Itu lebih maksimal. Oh, oke. Nah, ya. Kalau ini lebih ke jatuhnya ke tipikal orang masing-masing ya, lebih suka melihat atau membaca gitu sebenarnya. Lebih nyemut dengan yang mana. Nah, kalau lebih maksimalnya tergantung dari tipikal orang masing-masing. Tapi kalau aku justru menyarankan kalian lebih kepada video tutorial sih sebenarnya. Karena kalian tahu misalnya, jadi misalnya letak tools C gitu misalnya, ada di sebelah sini gitu kan. Maksudnya kalau di buku kan mungkin aku nggak tahu apakah ada buku yang maksudnya menjelaskan letak posisi karena aku nggak baca buku juga, buku tutorial gitu ya. Jadi aku nggak terlalu paham kalau ini buku itu seperti apa. Jadi kalau saranku, kalau aku juga beberapa kali melihat video tutorial di YouTube itu namanya juga software ya, apalagi software desain itu pasti ada error-errornya, itu udah pasti. Nanti teman-teman apalagi di Photoshop, itu ketika pertama kali belajar itu salah pencet shortcut di keyboard, itu nanti tampilan itu pasti akan ada yang beda aja, pasti ada yang misalnya error-error kok jadi gini. Nah itu ketika kita menonton video tutorial, biasanya ya, apalagi di YouTube itu, si yang bikin channelnya, yang bikin video itu biasanya ngasih tahu problem solvingnya seperti apa. Jadi ketika kita salah pencet A gitu misalnya ya, nanti itu jadi kalau nanti tampilannya seperti ini, kalian harus begini. Nah itu biasanya begitu kalau di video tutorial. Kalau di buku biasanya lebih kepada teoritikal sih. Dan aku rasa kalau di desain ya terutama ya, teori itu nggak terlalu penting sebenarnya, lebih ke praktek sebenarnya.
Gitu sih. Jadi kalau sebisa mungkin kalau kalian terutama nih belajar desain gini, jangan cuma nonton lah istilahnya, sambil ngikutin juga tutorialnya gitu loh. Gitu sih. Kalau cuma nonton kan nggak akan mudeng, nggak tahu gitu. Jadi usahakan maupun kalian membaca buku sekalipun ataupun pakai video tutorial sambil dipraktekin gitu. Jadi kalau untuk maksimal yang mana tergantung tipikal orang masing-masing, lebih mudah dengan yang ketika dia melihat atau membaca, mendengar atau membaca gitu. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Teman-teman, ini dari panitia. Mungkin bisa share screen dulu ya. Oke. Teman-teman nanti yang sudah join di Google Classroom itu dapat mengakses video tutorialnya dari. Nah, di sini sudah ada link download aplikasinya juga. Ini untuk aplikasi Photoshop, ini untuk aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini tuh ada link untuk akses video tutorialnya. Jadi ini kalian bisa akses kapanpun teman-teman. Jadi akses kapanpun dan kapanpun. Jadi ini dan juga aplikasinya teman-teman. Jadi untuk jika ada kesulitan dalam mendownload aplikasi atau menginstal aplikasi, dapat langsung bertanya di Google Classroom atau via WhatsApp yang kita teman-teman. Atau jika ada kesulitan dalam video tutorial, dapat bertanya langsung di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Oke. Mungkin semuanya udah cukup mengerti dan mengeksplor tentang materi kita hari ini, jadi tiba ke sesi selanjutnya bisa dipandu sama Kak Nadia. Oke, sebelumnya kami mau bilang terima kasih pada Kak Noval yang udah bersedia jadi trainer. Oke. Lalu untuk selanjutnya, kayaknya udah cukup jelas ya arahan tadi. Mungkin teman-teman bisa nge-explore dan coba belajar sendiri, dicoba, jangan cuma ditonton. Kan udah ada step by step-nya itu. Lalu jika ada kendala bisa chat kakaknya langsung, atau chat di kita dulu di WA atau di Google Classroom. Sekian, lalu kita akan masukin waktu dan tempat, dipersilakan. Halo semua, selamat siang. Kedengaran ya suaranya? Ya, kedengaran. Di sini saya mewakili HMPSA, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat para peserta yang udah berpartisipasi dalam kegiatan CFC ini. Dan juga ingin berterima kasih kepada trainer karena sudah bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan juga kepada panitia atas ketersediaannya untuk membantu para peserta. Semoga apa yang kita dapatkan dari kegiatan CFC ini dapat berguna untuk masa yang akan datang, baik dalam dunia perkuliahan maupun dalam dunia pekerjaan. Jika dari panitia ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan dan semoga kegiatan ini dapat berguna untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maureen atas kata sambutannya.
Teman-teman, ini adalah contoh karya dari para peserta tentang tema new normal dan kayaknya Kak Noval udah join ya. Jadi Kak Noval bisa langsung mengumumkan siapa yang menjadi pemenang di antara poster-poster yang telah dikirimkan. Ya, halo, Seru, jelas nggak ya? Jelas. Oke. Tadi tapi aku di-briefing sama Surya buat aku mengevaluasi dulu gimana nih. Bisa, Iya, boleh, Kak, bisa silakan. dievaluasi aja dulu Kak. Mungkin acak aja kali ya. Iya. Nah ini tadi aku juga yang ngumpulin tuh udah komen beberapa, komen singkat sih. Nah mungkin kalau dari desain yang ini nih ya, ini sih kalau menurutku, tapi rata-rata semua yang aku baca tadi baru pertama kali make CorelDRAW gitu ya, baru pertama kali nyoba gitu. Untuk pertama kali coba penerapan konsep yang kayak gini, terutama ini udah keren sih. Maksudnya di sini kan ada layout ini ya, yang contohnya ini ada kayak apa kayak kayak Windows internet gitu loh, Windows Apple gitu ya kalau nggak salah nih. Nah itu penerapan konsep seperti itu udah bagus. Terus backgroundnya walaupun kotak-kotak gitu menurutku sih nyambung ya sama konsepnya, sama penerapan warna-warna pastelnya itu udah oke. Nah cuman kalau dari desain ini tuh yang agak ganjel nih headline-nya, new normal sama new lifestyle-nya itu. Nah, aku di sini kalau aku memposisikan sebagai audiens ya, aku bakalan bingung gitu loh, judulnya ini yang new normal atau yang new lifestyle atau malah sebenarnya satu kesatuan judul gitu loh. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi soalnya judul atau headline itu adalah informasi pertama yang audiens bakal lihat gitu loh. Jadi kalau informasi yang pertama aja misalnya udah bikin kita bingung, dia nggak akan misalnya secara logika ya, dia pasti akan malas ngebaca yang lain gitu. Dia akan untuk ngelihat ke konten yang lain tuh akan males gitu. Jadi yang paling pertama perlu diperhatikan adalah headline-nya. Jangan sampai bingung. Nah, terus tips dari aku mau tanya dulu deh, ini yang bikin siapa ya? Kalau boleh tahu itu new normal new lifestyle itu judul terpisah atau gimana kalau boleh tahu? Mungkin interaktif aja ya biar nggak terlalu ini, biar ada percakapan dua arah juga. Mungkin yang pemilik posternya bisa open mic menjelaskan. Halo? Ada nggak ya yang punya poster? Iya Kak, itu aku yang punya poster. Jadi konsepnya itu emang new lifestyle. Kayaknya sinyalnya kurang bagus deh. Nah, mungkin aku langsung aja kasih tips buat siapa tadi, Agnestas Niken ya. Nah, menurutku penerapan konsep yang maksudnya kayak dimiringin fontnya gitu nggak apa-apa. Cuman komposisinya dibenerin. Jangan misalnya kan kalau dimiringin itu sebenarnya istilahnya dia akan menjadi subjudulnya biasanya. Ya kan? Jadi akan dilihat kedua gitu. Nah, kalau subjudul itu seharusnya ukurannya nggak boleh sama, bukan nggak boleh sih ya. Logikanya sih dia akan dibaca kedua setelah headline-nya gitu loh, yang intinya gitu. Jadi menurutku tulisannya normal ini kalau misalnya mau dimiringin itu kecil aja gitu. Maksudnya jangan nggak kecil tapi lebih kecil daripada headline-nya gitu. Ya, nah terus untuk fontnya udah oke, udah nyambung gitu ya sama temanya. Mungkin gitu aja sih. Lanjut desain yang lain. Nah, oke, ini menurutku menarik ya. Dia istilahnya dia mencoba dengan satu tema desain menjadi dua layout gitu. Nah, menurutku ini menarik. Penerapan efeknya udah bagus juga. Terus main clipping max ini clip mainnya kalau nggak ini CorelDRAW atau Photoshop ya? Yang buat siapa ya?
Oke, mungkin. Nah, untuk menurutku pemakaian clipping mask-nya ini tuh udah lumayan oke sih. Maksudnya penerapannya udah oke. Terus pemilihan background-nya juga udah oke gitu ya. Terus mainin art-nya di headline. Ini menariknya adalah headline itu nggak selalu posisinya di atas gitu loh ya. Tapi bagaimana supaya si judulnya itu menjadi informasi pertama yang akan orang lihat gitu. Pertama kali yang aku lihat, walaupun contohnya di sebelah kiri ya, itu ada tulisan banyak kan, ada gaya hidup sehat, social distancing, menggunakan masker gitu. Tapi yang pasti aku lihat pertama adalah tulisan new normalnya gitu, walaupun ini terletaknya di pinggir dan dimiringin gitu. Nah ini menurutku salah satu eksplorasi yang bagus sih. Menurutku ini perlu dikembangin lagi. Itu oke, lanjut. Nah ini juga, ini menurutku menariknya adalah dia simple, tapi dia nerapin semua menurutku. Aku nggak tahu, tapi dia menurutku ini menerapkan semua tips yang aku kasih gitu, mulai dari alignment, pemilihan font gitu-gitu, ini menurutku diterapkan. Menurutku itu suatu awal belajar yang bagus ya, menurutku menerapkan beberapa tips yang dikasih. Nah, yang aku mau tambahin adalah buat desain ini tuh, coba kembangin lagi menggunakan tekstur-tekstur atau background-background yang lebih bisa menghidupkan si desainnya gitu. Menurutku pemilihan warnanya, contoh satu, sama si apanya nih, ilustrasi gambar tangannya itu udah cocok gitu loh. Cuman dia masih kelihatan, menurut kayak aku bilangnya masih sepi gitu. Walaupun memang pemberian space kosong itu perlu. Cuman perlu dipertimbangkan juga komposisinya, jangan sampai ada space kosong tapi sepi gitu. Jadi mulai bisa tetap dikembangkan, memainkan kayak background, tekstur-tekstur itu misalkan download di internet juga. Lanjut. Nah, oke, ini juga hampir-hampir mirip sama desain yang sebelumnya ini tadi. Nah, menurutku di sini adalah yang agak menurutku sedikit perlu diperbaiki ini antara ilustrasi dengan penjelasannya. Contohnya yang keep distancing ini deh, yang di kiri bawah. Itu kalau bisa tulisannya itu jangan terlalu jauh dari si ilustrasinya gitu. Soalnya apa ya? Kedekatan antara ilustrasi dengan tulisan tuh ini menentukan kayak ini sih tulisan ini ternyata buat ilustrasi ini gitu. Nah kalau tulisannya berjarak jauhnya kayak gini, aku bingung nih. Aku memposisikan diriku sebagai orang yang nggak tahu sama ilustrasi ya. Keep distancing itu gambar yang kuning tengah itu atau yang atas gitu loh. Soalnya kalau kita lihat-lihat, ya kalau kan keep distancing diartikan jaga jarak ya. Nah yang di sebelahnya juga jaga jarak gitu, ada jaraknya antar orang gitu kan. Takutnya ada multi tafsir nanti antara ilustrasi dengan si penjelasannya gitu. Jadi keterikatan satu konten itu ya dengan jarak gitu sih. Jadi kalau bisa tulisan itu komposisinya diatur lagi. Jangan biar kita mikirnya nanti kosong nih, jadinya kita turunin tulisannya gitu kan. Nah itu menurutku jangan sampai kayak gitu. Menurutku apa ya, nyambung bagus atau enggaknya itu tergantung konteks di dalamnya juga gitu. Nggak semena-mena kita ngisi semua isi yang ada di dalam poster itu, kita isi semua, kita penuhin, jadinya malah buat orang bingung gitu. Terus untuk pemilihan font juga ada bagus gitu. Nanti di akhir setelah aku koreksi semua, aku mau ngasih tips-tips download font juga supaya nggak kita pakai font yang udah ada aja gitu. Oke, lanjut. Nah, oke, untuk yang ini menurutku komposisinya perlu dipelajarin lagi ya. Maksudnya jangan sampai ada space kosong yang nanggung gitu soalnya. Soalnya aku bingung nih, maksudnya sayang aja gitu menurutku ada space yang bisa kita kembangkan, entah itu kita kasih tekstur atau atau ini juga bisa sebenarnya digedein aja sebenarnya sih, ilustrasinya digedein nggak masalah sebenarnya kalau untuk kayak gini. Jangan sampai nanggung gitu gedenya gitu ya. Untuk pemilihan fontnya udah oke sih menurutku. Dapat sih ini stylenya. Oke, lanjut. Nah, ini yang menurutku cukup menarik. Dia udah mainin segala macam teknik yang aku kasih, dari pemakaian tekstur gitu-gitu. Nah, ini udah oke, keren sih menurutku pemilihan fontnya. Terus mainin fontnya nih. Nah, ini juga keren adalah dia ekspor juga bentuk fontnya itu. Yang headline new normalnya itu diekspor lagi, dikembangkan desainnya lagi. Nah, ini menurutku cukup keren sih. Terus alignment-nya juga udah oke, pas keterbacaannya oke, pemilihan ilustrasinya juga oke gitu. Intinya ini menurutku salah satu desain yang paling bagus di antara peserta yang lain sih. Oke, lanjut. Nah ini aku tadi udah
di Google Classroom aku udah sempat ngobrol juga sama yang punya desain. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah jangan sampai ini kalau kita lihat background itu di stretch. Kalau teman-teman, mungkin aku boleh share screen sebentar ya. Bentar. Udah kelihatan? Udah, Kak. Nah, yang aku maksud jangan di stretch adalah misalnya ya, ini kita anggaplah ini si fotonya ya, ini ya yang warna biru ini. Nah, ini fotonya. Terus ternyata bidangnya kita itu cuma kotak ini nih, sedangkan fotonya panjang. Nah, jangan sampai foto yang kita download ini yang warna biru ini, terus kita giniin teman-teman, dipas-pasin kayak gini nih. Nah, ini paling nggak boleh teman-teman. Hasilnya adalah seperti yang tadi di share screen tadi, gambar yang harusnya lingkaran, misalnya gini ya. Misalnya tadi kan contohnya itu gambar itu ya, gambar bumi gitu ya. Nah, gini contohnya. Nah, terus gara-gara dia pengennya, sayang nih si gambarnya nggak masuk semua. Nah, terus dengan dipaksakan akhirnya desain ini diginin fotonya. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Soalnya ya selain desainnya jadi kurang bagus juga, itu juga udah ada aturan ya teman-teman desain. Jadi kita nggak boleh mengubah rasio yang ada pada suatu karya gitu. Misalnya itu berlaku di logo, font, dan juga foto-foto seperti ini. Nah, kalau font, aku tadi mungkin kurang memperhatikan punya teman-teman ya, karyanya seperti apa. Nah, misalnya font ya, ini juga berlaku di font. Nah, terus kalian merasa kok ini kayak masih kosong gitu, pinggir-pinggirnya gitu ya, tengah di antar sisinya ini. Terus teman-teman geret gini, ditarik di stretch gini. Nah, ini nggak boleh. Ini udah dibilang kalian udah mengubah desain fontnya, dan itu udah ada aturannya teman-teman, ada hukumnya juga. Jadi nggak boleh sembarangan kita nge-stretch foto, nge-stretch font dan logo, apalagi logo teman-teman. Logo itu udah diperhitungkan ukurannya. Jadi jangan sampai ketika kita masukkan ke dalam poster atau kita bikin misalnya ke dalam video itu kita stres gitu, nah itu nggak boleh ya. Itu sebisa mungkin dijauhi teman-teman dan dibiasakan. Nah, terus tipsnya teman-teman misalnya ya, ini untuk yang si fotonya aja deh. Nah, oke. Terus ketika Kak, mediaku rasio cuma 1:1 nih, tapi gambarnya kegedean. Nah, caranya gimana? Nggak apa-apa, kita ambil aja tengahnya. Pokoknya bagian yang teman-teman pengen ambil lah gitu ya. Terus kita crop aja gitu, kita clipping mask atau di crop gitu ya. Nah, kita ambil gini aja teman-teman. Udah. Jadi memang nggak, kalau memang teman-teman harus pengennya gambar kelihatan semua, nah teman-teman bisa cari gambar lain aja yang sesuai, yang mirip-mirip gitu. Soalnya memang nggak bisa semua unsur kayak foto-foto gini bisa di stretch gitu-gitu, tuh paling nggak bisa ya teman-teman. Jadi solusinya adalah seperti ini, atau teman-teman cari gambar lain gitu ya. Nah, untuk font dan logo itu juga berlaku seperti itu. Oke, aku stop share. Boleh dilanjut tadi yang karya-karya teman-teman tadi. Tapi sampai sini jelas kan ya teman-teman? Kalau mau tanya bisa chat di kolom komentar ya, biar aku sekalian jelasin. Ya, oke. Nah, ini tadi yang aku bilang tadi, jadi background-nya itu walaupun background gitu ya, nah itu tetap nggak boleh di-stretch ya teman-teman. Nah, terus ini, aku nggak tahu ya, kalau aku lihat-lihat sih ini dia pakai lebih dari 3 font kalau nggak salah ya, bisa dilihat ya. Dari tulisan new normalnya udah beda, satu. Terus hal yang harus dilakukan itu juga ada beda, tulisan yang di bawah new normal itu udah beda lagi, atau sama? Beda sih ya harusnya. Terus yang tulisan warna orange yang menggunakan masker, mencuci tangan, sudah 3.
terus yang jaga jarak itu udah beda, dan bahkan ada tulisan, ada logo simbol dan itu juga ada beda. Nah, ini perlu diperhatikan lagi teman-teman. Karena aku udah bilang kemarin di tips juga udah aku sampaikan, sebisa mungkin maksimal 3 font aja gitu. Kalau memang harus bervariasi, dan istilahnya penggunaan pun jangan kayak asal juga walaupun banyak font gitu ya. Nah, contohnya adalah harusnya kan ini kalau aku lihat kan ini dari new normal ya, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, bahkan physical distancing dan salam siku itu kan juga termasuk ya ke dalam new normal ya. Harusnya penjelasannya juga sama dengan yang lainnya gitu, jangan dibedakan gitu. Jadi takutnya orang mencerna informasi ini informasi yang beda, padahal itu sama gitu. Jangan sampai informasi yang kalian sampaikan tuh malah berbeda dari sumber yang kalian cari gitu. Nah, itu soalnya mau nggak mau ya, poster adalah sebagai sumber informasi yang akan kalian sampaikan ke audiens gitu. Jadi jangan saya membingungkan audiens lah gitu ya. Terus penggunaan, kalau nggak salah ini di tulisan ini gunain tekstur gitu ya. Nah, itu cukup menarik sih buat aku. Perlu dikembangkan lagi. Jadi mungkin perlu diperhatikan lagi ini ya, yang stretch-nya tadi sama penggunaan font-nya. Itu aja sih. Oke, lanjut. Oh, udah ya? Oke. Sebentar, aku cek dulu. Bentar. Oke. Dari yang penilaianku tadi, aku udah nentuin, ini berdasarkan itu ya, aku melihatnya juga karena rata-rata semua masih baru pakai gitu ya, jadi aku menyamaratakan skillnya semuanya gitu ya. Jadi aku menilainya dari segi dia pemakaian tools-tools yang dia pakai, itu juga kebaca dari hasil yang mereka dapat, juga berdasarkan tips-tips yang aku kasih gitu ya. Jadi untuk semua ini karena semuanya baru pertama kali pakai, itu semuanya bagus. Jadi ini aku melihatnya dari eksplorasinya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, karyanya Kevin Priyono. Boleh ditunjukin karyanya Kevin Priyono? Yang new normal tadi, yang fontnya. Ya, ini yang tadi aku bilang. Ini pemenang yang pertama ya teman-teman ya. Jadi aku komentarin karena dia bisa dibilang cukup eksploratif sih, dari mulai memodifikasi fontnya gitu ya, memberikan efek pada fontnya, terus penerapan efek di backgroundnya itu udah oke banget sih. Nah, terus untuk pemenang pertamanya selamat. Lalu untuk yang kedua ada di Danang Yuandita. Di sana yang mana ya? Nah, ya itu. Oke. Nah, itu untuk pemenang keduanya dari Danang Yuandita tadi ya. Nah, ini juga sama, dia eksploratif banget, mulai dari pemakaian clipping mask-nya, terus memodifikasi headline-nya juga, itu menurut udah keren banget sih, gitu. Tadi aku di Dancernya cuma diambil 2 pemenang aja kan ya? Iya, benar. Jadi itu dari aku sih, untuk 2 pemenang itu selamat. Nah, mungkin aku boleh ngasih tips dikit ya teman-teman ya? Boleh. Nah, kalau aku ngelihatnya itu beberapa teman-teman masih menggunakan font yang ada di laptopnya masing-masing ya, atau udah ada teman-teman yang mencoba download font dari internet. Nah, mungkin buat teman-teman, aku boleh share screen ya. Nah. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Nah, ini adalah contoh web kalau kita mau download font-font gitu teman-teman, buat ekspor desain kita. Nah, ini banyak. Jadi teman-teman misal nih, ini ada temanya masing-masing. Misalnya kayak yang script ini deh, handwritten. Nah, itu ada teman-teman bisa download. Jadi kita nggak terpaku sama font yang udah ada di laptop kita gitu loh. Misalnya
desain kita mau yang feminim nih, yang feminis gitu ya, kita carinya font-font yang seperti ini, yang mendukung konsep kita gitu. Misalnya kita mau yang maskulin gitu ya, kita bisa pakai font-font yang kayak serif gitu ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau maskulin, mau yang old school gitu juga ada kok di sini teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman cari di Google juga banyak, misalnya font gitu. Kalian teman-teman ketik font aja udah akan muncul banyak banget situs-situs yang buat download font dan ini free teman-teman. Itu. Nah, mungkin perlu diperhatikan lagi kalau free, teman-teman sebisa mungkin tidak menggunakan untuk istilahnya penjualan bisnis gitu ya. Nah, itu karena ada hukumnya teman-teman. Jadi bisa teman-teman dikena denda atau desain kalian juga akan di take down gitu teman-teman. Tapi untuk kalau penggunaan pribadi misalnya kayak untuk teman-teman posting poster-poster rekrutmen misalnya kalau di organisasi gitu ya, itu masih boleh. Cuman kalau untuk sampai dijual karyanya, nah itu perlu hati-hati teman-teman karena ada hukumnya penggunaan fontnya gitu ya. Nah mungkin itu aja tips dari aku. Aku kembalikan ke MC. Kami ucapkan selamat untuk teman-teman yang terpilih menjadi juara. Untuk penerimaan hadiah sendiri akan langsung dihubungi panitia melalui WhatsApp. Tapi sebelumnya untuk dua pemenang, kami minta untuk menyalakan kamera karena ada proses dokumentasi dari panitia. Ya, oke. Panitia boleh langsung mengambil dokumentasi. Oke, proses dokumentasi sudah selesai. Proses dokumentasi sudah selesai, teman-teman bisa matiin lagi kameranya kalau bisa mau. Sebelum penutupan, kami segenap panitia CFC ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan waktu yang telah diberikan teman-teman. Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan serta keterampilan lebih bagi kita masing-masing. Tak lupa juga kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada trainer kita, Kak Noval. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan, semoga kedepannya semakin sukses dan dapat membagikan ilmu ke orang lain lagi. Sama terima kasih juga buat panitia udah memberi kesempatan. Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Setelah sesi penutupan ini, teman-teman kami harap bisa mengisi Google Form yang berupa evaluasi mengenai keseluruhan acara pelatihan ini. Jadi kami mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi form tersebut agar kedepannya acara ini bisa ditingkatkan lagi. Dan untuk link sertifikatnya akan kami lampirkan di WhatsApp. Terima kasih. Teman-teman, kita lanjut ke foto bersama semua peserta, panitia, dan trainer serta co-trainer untuk menyalakan kamera masing-masing. Ini dokumentasi terakhir kita. Untuk panitia bisa langsung mulai proses dokumentasinya.
Oke, proses dokumentasi telah selesai. Teman-teman, sekarang kita tiba di penghujung acara, yaitu sesi doa dan penutup. Dan saat ini kita akan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh perwakilan dari HMPSM, Kak Surya.